Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Rizky di Oktari. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi akuntansi pemerintahan dan ruang lingkupnya. Nah, kita nggak usah berlama-lama lagi. Kita akan langsung ke materinya. Go go go! Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak mencari laba atau dengan kata lain bersifat nirlaba. Lalu muncullah sebuah pertanyaan besar. Apa perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan? Pada dasarnya, karakteristik antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan itu berbeda. Yang pertama, kegiatan pemerintahan tidak dilakukan untuk mendapatkan laba. Dan juga laporan keuangan akuntansi pemerintahan lebih mengutamakan ketentuan undang-undang. Sementara akuntansi perusahaan sudah dipastikan akan mencari laba. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan di pemerintahan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara sosial itu diperlukan. Sedangkan di akuntansi perusahaan, sasaran utamanya adalah memberikan informasi penghasilan dan unsur-unsurnya. Sebenarnya berapa banyak sih bidang-bidang akuntansi ini? Menurut lalu Henry Yuzana, secara fungsional, teori dan praktek, akuntansi dapat dibedakan menjadi 3 bidang. Yang pertama, akuntansi bisnis. Yang kedua, akuntansi organisasi yang tidak mencari laba, dan akuntansi pemerintahan. Dan yang ketiga, akuntansi sosial. Sedangkan menurut Robinson Belsworth, akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama, akuntansi perusahaan, yang kedua, akuntansi pemerintahan, dan yang ketiga, akuntansi nasional. Di mana akuntansi perusahaan adalah bidang akuntansi yang berkaitan erat dengan perusahaan-perusahaan dengan tujuan mencari laba. Nah, akuntansi perusahaan ini dibagi menjadi 2, yaitu akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi para pemilik perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengelola perusahaan. Kemudian akuntansi pemerintahan. Seperti yang kita tahu, akuntansi di bidang ini adalah bidang akuntansi untuk lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya yang tidak mencari laba. Ada beberapa istilah yang sering kita dengar yang maknanya itu sama dengan akuntansi pemerintahan. Contohnya itu seperti accounting for non-profit, accounting for non-business, accounting for non-commercial. Jadi maknanya itu sebenarnya sama dengan akuntansi pemerintahan. Kemudian akuntansi nasional. Nah, akuntansi nasional ini bidang akuntansi yang bertugas memberikan pelayanan mengenai perekonomian nasional. Bidang akuntansi nasional ini bersifat makro. Sedangkan untuk akuntansi pemerintahan dan perusahaan itu masih bersifat mikro, walaupun sebesar apapun lembaganya.
Waiting for you, Anfaman. Waiting for you, Anfaman. Astaga, fokus. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk akuntansi pemerintahan. Yang pertama, sifat lembaga pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan itu sendiri. Yang ketiga, mekanisme pengurusan keuangan negara. Dan yang keempat, sistem anggaran negara. Sifat-sifat lembaga pemerintahan. Apa saja sifat-sifat lembaga pemerintahan? Yang pertama, motif untuk mendapatkan keuntungan tidak terkait secara langsung dengan tujuan pembentukan dan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, pemerintahan dimiliki oleh sejumlah orang yang kolektif, di mana hak pemilihannya tidak dapat dibuktikan melalui kepemilikan saham secara individual yang dapat diperjualbelikan dan dipertukarkan. Yang ketiga, kontribusi sumber dana terhadap organisasi tidak dapat dikaitkan secara langsung atau secara proporsional dengan sejumlah barang atau jasa. Nah, yang keempat, sebagian besar keputusan diambil didasarkan atas kesepakatan bersama melalui pemungutan suara. Sekedar informasi bahwa apapun yang kamu lakukan, ingat harus dari dirimu sendiri. Love yourself, love myself. Oke, kita lanjut lagi. Bentuk-bentuk organisasi pemerintahan dan organisasi yang tidak mencari laba diklasifikasikan menjadi 1. Pemerintahan seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Yang kedua, lembaga pendidikan. Taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA atau SMK, akademik, dan universitas. Kemudian, kesehatan dan kesejahteraan. Lembaga yang termasuk ini seperti rumah sakit, puskesmas, PMI, dan juga panti asuhan. Lalu ada lembaga keagamaan, masjid, gereja, pura. Nah, itu termasuk ke dalamnya. Lalu ada yang namanya lembaga amal. Lembaga amal ini seperti yayasan. Lalu ada lagi lembaga penyumbang dana. Nah, lembaga penyumbang dana ini adalah organisasi yang memberikan bantuan terhadap berbagai macam lembaga, seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, serta lembaga amal. Dari beberapa hal yang kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa objek akuntansi pemerintahan adalah dana. Setelah beberapa penjelasan tadi, sebenarnya apa sih karakteristik akuntansi pemerintahan ini?
Yang pertama, tidak ada pencatatan laba rugi. Bagaimana bisa kita membuat pencatatan laba rugi sementara akuntansi pemerintahan saja tidak mencari laba? Yang kedua, tidak ada pencatatan kepemilikan pribadi. Loh, kenapa nggak ada? Ya iyalah nggak ada kan? Karena akuntansi pemerintahan ini kan tidak punya pribadi. Pemerintahan ini kan tidak punya pribadi, tetapi milik bersama, milik sejumlah orang yang kolektif. Kemudian yang ketiga, bentuk akuntansi pemerintahan di setiap negara kan berbeda, sesuai dengan sistem pemerintahan itu sendiri. Dan yang keempat, penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara serta anggaran negara. Jadi ini semua berkaitan nih dengan APBD, APBN, semua halnya berkaitan dengan akuntansi pemerintahan pastinya. Oke, kita lanjut ke tujuan akuntansi pemerintahan. Menurut American Accounting Association, pada dasarnya tujuan akuntansi untuk setiap bentuk organisasi itu sama, yaitu untuk menyediakan informasi bagi siapa? Ayo. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang bagaimana? Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk pengidentifikasian terhadap berbagai keputusan penting dan penentuan sasaran serta tujuan organisasi. Yang kedua, pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan baku secara efektif. Yang ketiga, pengurusan dan pelaporan penyimpanan berbagai sumber daya. Yang keempat, pemberian kontribusi agar terciptanya efektivitas organisasi, baik untuk organisasi berorientasi laba maupun organisasi yang tidak berorientasi laba, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta permintaan masyarakat untuk tujuan pengendalian sosial fungsi-fungsi mereka. Kemudian bagaimana nih pelaporan akuntansi pemerintahan? Nah, dalam Statement of Financial Accounting Concept Number 4, sok bahasa Inggris saya kan. Gini, tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis yang tidak mencari atau organisasi yang tidak mencari keuntungan adalah untuk dapat menyediakan informasi yang akan berguna untuk menyajikan dan menyediakan informasi yang berpotensi kepada para pemakai informasi lainnya. Para pemakai informasi ini menggunakan informasi ini untuk apa gitu? Yang pertama adalah untuk pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan secara rasional mengenai alokasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, penentuan jumlah jasa yang dapat disediakan oleh not-for-profit organization dan kemampuan untuk melanjutkan penyediaan jasa-jasa tersebut. Yang ketiga, penentuan mengenai bagaimana cara menilai tanggung jawab
para manajer not for profit organization, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan prestasinya. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi akuntansi pemerintahan dan ruang lingkupnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ingat, jalani hidupmu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Life goes on. Hari ini bukan hari terburukmu. Not today. Hari ini adalah awal dari segalanya. Jadilah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan ungkapkan apa yang ingin kau ungkapkan pada orang-orang sekitarmu, pada dirimu sendiri. Tunjukkan. Love yourself, speak yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.